Baik, pada materi selanjutnya kita mengenai dalil-dalil sudah membahas lengkap, baik dalil yang disepakati maupun dalil-dalil yang tidak disepakati. Dan yang terakhir kemarin adalah fatwa sahabat. Maka kali ini kita akan membahas mengenai pertentangan antara dalil-dalil tersebut. Jadi bagaimana kemudian jika ada dalil yang saling bertentangan, adakah dalil yang saling bertentangan? Mari kita bahas paparannya berikut ini. Jadi hakikat pertentangan antara dalil itu yang perlu kita pahami adalah bahwa dalil syarak berupa nas Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang benar, yang terbebas dari kesalahan sedikit pun. Kemudian ada temuan di antara para mujtahid, itu ada sesuatu yang dianggap kontradiksi, seolah-olah itu bertentangan. Maka bahasa pertentangan ini sebenarnya bukan pertentangan dalam arti sesungguhnya, dalam arti majazi saja. Nah, karena apa? Karena jika ada pertentangan dalam sebuah dalil, maka itu disebut kontradiksi. Jika ada kontradiksi, maka artinya ada kesalahan di antara salah satu dalil. Misalnya yang satu memerintah, yang satu kok melarang, itu bertentangan. Kalau kesalahan berarti kita menyalahkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu terbebas dari kesalahan, terbebas dari yang namanya kesalahan. Maka kemudian yang dimaksud kontradiksi atau ta'arud al-adillah, pertentangan dalil ini bukan seperti itu. Apa yang dimaksud? Pertentangan itu karena keterbatasan mujtahid sebagai manusia dalam memahami dalil syara'. Jadi itu karena keterbatasan kita sebagai manusia dalam memahami apa maksud dari nas itu. Jadi yang membuat pertentangan itu adalah pemahaman kita. Itu yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu terkait dengan materi ta'arud al-adillah ini. Kemudian ada hal yang perlu penting sekali diketahui terkait dengan ta'arud al-adillah atau pertentangan dalil ini. Yang pertama, di mana terjadi ta'arud al-adillah? Ta'arud al-adillah itu hanya terjadi pada dalil syarak yang sifatnya setara. Kemarin kan kita sudah tahu urutan-urutannya. Yang disepakati adalah yang tertinggi Al-Quran, di bawahnya sunnah, di bawahnya ijma', di bawahnya adalah qiyas. Di bawahnya lagi tadi kemarin yang kita bahas istihsan, istihsab dan sebagainya. Oke, kemudian bahwa itu hanya terjadi pada ta'arud al-adillah ini hanya terjadi pada dalil yang setara. Maka kemudian bukan dinamakan pertentangan ketika ada dalil Al-Quran yang sifatnya qat'i dan kemudian maknanya pemahaman kita ternyata adalah pada dalil Al-Quran yang bersifat dhanni. Itu tidak bisa dipertentangkan. Kalau Quran qat'i juga harus qat'i, kalau sunnah qat'i juga harus qat'i. Kemudian tidak ada pertentangan antara nas dan ijma'. Tidak ada pertentangan antara ijma' dan qiyas. Tidak ada pertentangan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Selanjutnya, bagaimana kemudian jika ditemukan adanya pertentangan itu, pertentangan pemahaman terhadap nas itu, maka caranya adalah menurut Hanafiyah dilakukan nasakh. Nasakh itu artinya dalil yang lebih, dicari dalil yang menghapus dalil yang lain, itu adalah nasakh. Kemudian
dilakukan tarjih. Tarjih ini adalah dipilih salah satu dalil yang lebih kuat. Kemudian jam'u wa taufik, sedapat mungkin kedua dalil digunakan sekaligus. Kemudian tasaqqut atau ikhtiyar adna, artinya tidak mengamalkan keduanya dan memilih dalil yang lebih rendah. Itu tekniknya Imam Hanafiyah. Sedangkan tekniknya Syafi'iyah dan Jumhur, maka dilakukan pertama adalah jam'u taufik dulu. Sedapat mungkin kedua dalil digunakan sekaligus. Kemudian jika tidak, maka digunakan tarjih. Jadi ini berurutan ya prosesnya. Jika ditarjih ternyata tidak bisa, maka kemudian dinasah, dicari dalil yang menghapus dalil yang lain. Dan terakhir, jika ternyata dinasah tidak bisa, maka tawakuf atau tasakut, tidak mengamalkan keduanya. Ini menurut Syafi'iyah. Kalau bedanya Hanafiyah tadi urutannya, dan juga ada memilih dalil yang lebih rendah. Sedangkan di Syafi'iyah itu tidak, dan Jumhur. Selanjutnya, contoh apa? Pertama adalah tadi ya, kalau ada dalil yang bertentangan, dilakukan jam'u atau fi'l kompromistis. Perkara iddah, wanita yang ditinggal mati suaminya. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu ada dua dalil dalam Al-Quran. Yang pertama, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an kal haul. Artinya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, jadi kalau ada suami meninggal dunia kemudian meninggalkan istri, hendaklah berwasiat kepada istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya. Kemudian yang kedua adalah walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, sama meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihim arba'ata asyhuri wa asyra. Maka hendaklah para istri menangguhkan dirinya 4 bulan 10 hari. Nah, ini maksudnya apa? Yang pertama, disuruh setahun bagaimana berwasiat, suaminya disuruh berwasiat kepada istrinya, namanya wasiat kan sebelum meninggal, bahwa akan dinafkahi 1 tahun lamanya. Artinya kan menjadi tanggungan mantan suami selama setahun. Nah, sedangkan di sini kemudian ada ayat lain, 4 bulan 10 hari. Istri disuruh menangguhkan dirinya sendiri selama 4 bulan 10 hari. Apa maksudnya? Maka kemudian solusinya adalah bahwa ayat yang pertama itu maksudnya bukan menyuruh istri itu untuk iddah, untuk menunggu selama setahun, tapi hanya batas waktu paling lama istri diperbolehkan tinggal di rumah suami selama 1 tahun jika dia tidak menikah lagi. Maka yang kedua adalah ayat kedua adalah masa iddah, larangan menikah dalam masa iddah. Contoh lainnya adalah jamu taufik ini, iddah wanita yang ditalak. Iddah wanita yang dicerai itu bagaimana? Ada 2 dalil. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Yang pertama, salasata quru' 3 kali suci. Sedangkan yang kedua, wa ulatul ahmali ajalahunna ayandu'na hamlahunna. Yang kedua adalah perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai melahirkan kandungannya. Nah, terus kemudian apa maksudnya ini?
yang satu yang ditolak itu disuruh ditalak, itu suruh dicerai, itu suruh 3 kali buruk 3 kali suci, sedangkan yang satu kok sampai melahirkan. Yang benar yang mana? Sampai melahirkan atau hanya 3 kali suci? Maka kemudian dicari solusi. Ayat pertama bersifat umum. Setiap wanita yang ditolak ketika kemudian tidak dalam kondisi hamil maka 3 kali suci. Tapi kemudian yang kedua adalah khusus bagi wanita yang hamil. Maka kemudian hukum umum berlaku bagi semua wanita yang dicerai kecuali dalam keadaan khusus. Kalau yang dicerai dalam kondisi hamil maka sama melahirkan. Kalau dicerai dalam kondisi umum, maksudnya ya tidak hamil, maka 3 kali suci. Begitu. Kemudian setelah jamu taufik tidak bisa dilakukan, misalnya dalam ayat ini, dalam nas ini, maka kemudian cara kedua adalah dilakukan tarjih, memilih mana yang lebih kuat. Apa contohnya? Contohnya adalah pertama, bahwa tarjih itu hanya berlaku pada dalil-dalil yang bersifat dzanni, yang qat'i, maka jelas tidak bisa ditarjih. Seperti tadi, tarjih antara nas dilihat dari aspek sanad, matan. Sanad itu adalah jalur periwayatannya, matan itu adalah isinya, 3 dalalah atau penunjukan hukumnya, kemudian aspek eksternal. Contoh tarjih, hukum meminum air kencing. Loh, kok bisa? Yang pertama, bahwa ada hadis Nabi, istanzihu minal baul fa'inna ammata azabil qabri minhu. Bersihkanlah diri dari air kencing karena sungguhnya kebanyakan azab kubur berasal darinya. Ini artinya kan bahwa air kencing itu tidak suci atau najis. Tapi ada hadis lain, hadis Bukhari, hadis air kencing unta, kisah orang Urainah itu pernah meminum air kencing unta. Maka kemudian ditarjih, Ibu Hanifah lebih memilih berpegang pada hadis pertama daripada hadis kedua. Hal yang dikarenakan Imam Abu Hanifah lebih memilih pengharaman daripada pembolehan, kecuali dalam keadaan darurat. Tarjih didasarkan pada aspek penunjukan hukum, haram lebih utama daripada halal. Selanjutnya, contoh ketika tarjih tidak bisa dilakukan pada suatu dalil, maka metode selanjutnya adalah naskhul hukmi, mencabut hukum syar'i dengan dalil yang datang lebih akhir. Jadi ini durasi waktu ya, mana yang lebih akhir itu digunakan untuk menasakh. Nasakh hanya terjadi pada masa Nabi, ingat itu. Kemudian tidak ada nasakh pada masa sekarang atau setelah masa Nabi. Yang kedua, nasakh hanya diketahui melalui wahyu. Bentuk nasakh adalah disepakati, yang disepakati adalah Quran dengan Quran, sunnah dengan sunnah, sunnah dengan dihapus dengan Quran. Sedangkan yang tidak disepakati Syafi'i dan Ahmad adalah Quran dengan sunnah. Apa contoh nasakh ini? Contohnya ini, Al-Quran dengan Quran. Wasiat dihapus dengan waris. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairan wasiyatil walidina wal aqrabin bil ma'ruf. Jadi diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, disuruh berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya. Ini dulu Al-Baqarah. Kemudian turun lagi An-Nisa ayat 7, lirijali nasibum. Ingat bahwa nasakh itu ada durasi waktunya. Ayat yang datang lebih awal mana?
Tentu yang atas ayat yang lebih akhir mana yang bawah. Lirijali nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabun walinisai nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibum mafruḍa. Bagi orang laki-laki ada hak bagian harta dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak pula dari peninggalan ibu bapak. Maka ini adalah bagian yang ditetapkan dalam hukum waris. Kemudian ayat pertama tentang wasiat kepada keluarga dihapus dengan datangnya ayat waris. Jadi tidak perlu berwasiat lagi kepada keluarga karena sudah ada ayat waris yang menjelaskan secara terperinci. Contoh nasakh sunnah dengan sunnah apa? Contoh ziarah kubur. Wala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Nahaitukum melarang. Dahulu aku pernah dilarang kalian semua an ziyaratil kubur, untuk berziarah kubur. Fazuruha, berziarahlah, kan gitu maknanya. Maka kemudian di sini dipahami nahaitukum an ziyaratil kubur, yang dimahami bahwa dalam hadis di atas itu ada dua kejadian, yakni Nabi pada masa lalu pernah melarang ziarah kubur dan setelah itu memperbolehkannya. Nasah dengan nasah.